2 hari pasca KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin simulator SIM, Joko Susilo belum muncul di KPK. Bahkan, sebagai Gubernur Akpol di Semarang, ia pun tidak hadir dalam upacara pembukaan Taruna Akpol 2012 di Kompleks Akpol Semarang. Berhalangan hadir ya. Ini sudah rutin. Ketika beliau berhalangan hadir, saya mengambil alih. Kalau boleh tahu ada agenda di mana, Pak? Ada kegiatan rapat di Jakarta. Kuasa hukum Joko Susilo Hotma Sitompul mendatangi KPK Rabu lalu. Ia mempertanyakan dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Dasar hukum apa KPK menentukan klien kami Joko Susilo sebagai tersangka? Saksi siapa yang sudah diperiksa? Bukti apa yang dia ada? Jangan bilang kami punya 2 alat bukti. Kalau saya punya 4 alat bukti, melawan 2 alat bukti itu bagaimana? Sempat beredar informasi bahwa KPK akan membidik tersangka baru yang merupakan rekan dari Joko Susilo, yakni petinggi bintang 1 di Polri, Dirut PT ITI, dan Dirut PT CMMA. Namun, Ketua KPK Abraham Samad menampik hal tersebut. Lagi bahwa KPK sekarang ini sedang dalam berkonsentrasi mendalami kasus pengadaan itu yang melibatkan tersangka DS. Di sisi lain, ada hal baru dalam penanganan kasus korupsi kali ini. KPK sedang membicarakan kemungkinan melakukan joint investigation dengan Mabes Polri yang juga mengaku sedang menyelidiki kasus proyek simulator SIM. Tim Liputan Metro TV. 1 bulan pasca kasus korupsi pengadaan Al-Quran terungkap ke publik, fraksi Golkar berencana merotasi 2 kadernya yang tengah menempati posisi di Badan Anggaran DPR. Adalah Melkias Mekeng, Ketua Badan Anggaran dari Golkar, serta Zulkarnain Jabar, anggota Banggar Komisi 8, menjadi sasaran rotasi. Fraksi Golkar membantah pencopotan Mekeng dan Zulkarnain lantaran Golkar sedang bersih-bersih agar tidak terseret pusaran korupsi. Saya bilang kaitan sama sekali masalah ini dengan beliau dengan yang selama ini kait-kaitkan. Justru saya sampaikan kami ini terlambat merespon keinginan beliau yang ada kehendak pribadi untuk menyelesaikan sekolahnya. Saya memang sudah mendengar sekitar sebulan yang lalu ada rencana itu tetapi nggak jadi-jadi. Ini mungkin momentum yang bagus untuk itu, ya saya persilahkan. Itu ketua fraksi sudah tentu akan konsultasi dengan Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum partai, dan manakala langkahnya ke sana ya itu suatu rotasi hal yang biasa. Pengganti Mekeng dan Zulkarnain pun telah disiapkan. Rencananya Melkias Mekeng akan digantikan Ahmadi Nur Supit, wakil ketua fraksi bidang ekonomi. Sementara Zulkarnain Jabar akan digantikan Charles Mesang. Jadi ini bukan persoalan ambisi pribadi ya. Ini kan penugasan sifatnya dari partai. Tentu partai itu punya alasan yang sangat kuat untuk memilih seseorang duduk di tempat yang seperti ini. Golkar mengaku terakhir melakukan rotasi anggota Golkar di DPR 4 bulan lalu. Rencananya pengumuman resmi rotasi 2 kader Golkar di Banggar akan dilakukan pada sidang paripurna 16 Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV.